Mongolia, sebuah negeri yang dihuni oleh masyarakat para pejantan sejati, masyarakat pemberani dan tidak takut lapar, adalah masyarakat Mongolia. Jangan lupa subscribe, tapi ora di subscribe ya ora apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membedah Mongolia, sebuah negeri yang dihuni oleh masyarakat para pejantan sejati, masyarakat pemberani dan tidak takut lapar, adalah masyarakat Mongolia. Bangsa Mongol ini berasal dari Asia bagian tengah, dan bangsa Mongol ini berada di wilayah pegunungan Mongolia. Biasanya masyarakat yang berada di dataran pegunungan adalah masyarakat kuat, masyarakat agronomi. Masyarakat agronomi ini tentu berbeda dengan masyarakat aquanomi. Hidup di dataran pegunungan dan hidup di daerah pantai. Masyarakat Mongolia ini atau wilayah Mongolia ini berbatasan dengan Cina di bagian selatan, Turkistan di barat, Manchuria di timur, dan Siberia di sebelah utara. Mongolia ini merupakan pusat kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Mongolia ini sendiri adalah kabilah-kabilah besar yang menyerupai sebuah bangsa pedalaman nomadik, mungkin nomaden. Dia bisa berpindah-pindah. Jadi sebagian besar dari bangsa Mongol ini bertempat tinggal di padang Sitepa yang membentang di antara pegunungan Ural sampai pegunungan Altai di Asia Tengah, dan mendiami hutan Siberia dan Mongol di sekitar Danau Baikal. Mereka ini adalah kebanyakan mereka sehari-hari menjadi penggembala yang hidup di dataran luas berumputan di daerah di Asia. Dataran Mongolia yang luas memanjang dari Asia Tengah, Siberia Selatan, kemudian Tibet Utara, dan Turkistan Timur. Jadi sekali lagi bangsa Mongolia ini berada menghuni di daerah dataran pegunungan. Dia tidak berada di daerah pantai.
Biasanya para penjajah jika satu daerah pernah dijajah, maka penjajah itu biasanya masuk melalui lautan dan masyarakat pribumi mereka berada di daerah pegunungan dengan keyakinan bahwa dalam teori perang siapapun yang berada di bagian atas itu akan memenangkan pertempuran dengan para penjajah. Keyakinan itu dipegang teguh oleh bangsa Mongol. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang berbagai hal mengenai sosiologi masyarakat Mongol, kita coba membedah sejarah Mongolia, latar belakang orang-orang Mongol. Orang Mongol ini terdiri dari kelompok-kelompok klan yang berdiri sendiri. Dan pada awalnya hidup di dataran tinggi sebelah utara. Sebelah utaranya Gurun Gobi. Jadi selama beberapa abad bangsa Mongolia ini hidup berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain yang membentang dari Manchuria sampai Turkistan. Mereka ini ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitarnya karena memang serangan-serangan bangsa Mongol ini membuktikan bahwa bangsa Mongol ini memang betul-betul menjadi manusia-manusia pejantan sejati. Serangan-serangannya sangat dahsyat. Ceritanya waktu itu begitu. Jadi sesekali mereka menyerang Cina. Cina pun pernah diserang sama Mongol. Atau mereka juga sesekali menjarah kafilah yang menyusuri jalur sutera yang menghubungkan antara Cina, India, dan Persia. Sebagian peradaban dan agama yang mengelilingi mereka. Jadi sebagian besar bangsa Mongol ini tidak terpengaruh oleh peradaban dan agama yang mengelilingi mereka. Mereka sulit diintervensi oleh agama atau peradaban-peradaban baru yang barangkali bisa masuk ke masyarakat Mongol. Mereka sangat patuh dan taat kepada pimpinannya dalam agama Samaniyah, yaitu sebuah kepercayaan menyembah bintang-bintang dan matahari terbit. Bintang-bintang dan matahari terbit. Jadi ketika mereka berdoa meminta rezeki ya berilah kami rezeki sebagaimana engkau memberikan sinar matahari yang senantiasa terbit setiap hari. Mereka memeluk agama nenek moyang yang menyembah Tuhan mereka. Atau Tuhan mereka itu mereka sering menyebut si langit biru yang kekal. Mereka ini mengakui adanya yang maha kuasa. Entah apapun namanya. Tapi mereka tetap percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dibanding mereka. Yang menentukan segalanya bagi mereka. Tetapi mereka tidak beribadah kepadanya. Anehnya itu. Jadi melainkan menyembah arwah, terutama roh jahat. Karena dipercaya mampu mendatangkan bencana, sehingga mereka memberikan sajian-sajian agar bencana itu tidak menimpa mereka. Nah, adapun agama-agama Samawi yang sampai di tengah-tengah mereka ini,
karena faktor invasi oleh bangsa Mongol itu sendiri. Misalnya agama Islam yang datang dari pengaruh dari Persia dan daerah-daerah Golden Horde. Agama Buddha, pengaruh dari Tibet, dari Persia, dan agama Kristen datang dari Eropa. Bangsa ini hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu menukarkan bangsa Turki dan Cina yang merupakan tetangga mereka sendiri. Sebagai bangsa nomaden atau nomadik tadi, mereka ini memiliki sifat sangat kasar, suka berperang, suka tidak keteraturan, berani mati dalam mewujudkan cita-cita dan keinginannya atau ambisi politiknya. Dan nenek moyang atau leluhur mereka adalah mereka menyebut Alanjakan. Mungkin ini latar belakang dari yang nantinya ada yang namanya Kubilaikan dan beserta anak turunnya. Yang di waktu itu bangsa Mongol ini atau yang disebut dengan Alanjakan ini dikaruniai seorang anak kembar, namanya Mongol dan Tartar. Nah, jadi sekarang kita sudah ketemu. Kenapa kemudian disebut sebagai bangsa Mongol? Karena memang tetua mereka yang mereka sebut nenek moyang mereka yang namanya Alanjakan tadi punya anak kembar namanya Mongol dan Tatar. Ketemu ya sekarang. Sekali lagi bahwa Mongolia itu berasal dari nama salah satu anak kembar dari Alanjakan. Di mana kedua anaknya ini melahirkan dua keturunan bangsa Mongolia. Jadi dari anak-anak kembarnya Alanjakan tadi menurunkan kedua putra. Satu bangsa Mongolia, yang kedua kemudian bangsa Tartar. Pada kerajaan Mongol dipimpin oleh Likan dan Tartar dipimpin oleh Sanjakan. Nah, Likan ini dan Sanjakan pada periode tertentu kemudian terjadi perselisihan. Jadi perselisihan antara Sanjakan dan Likan. Keduanya ini berarti memang ini cucu dari ayahnya Mongol. Pada awalnya peperangan kedua cucu dari kedua cucu ini dimenangkan oleh Tartar. Tapi akhirnya Mongol berhasil menggulingkan kekuatan Tartar. Kemudian saya lanjutkan, ada tokoh pelopor
pelopor-pelopor orang Mongol dalam sejarah Mongolia. Pelopor bangsa Mongol ini adalah Yesugye. Ini terjadi pada akhir abad 12. Yang salah seorang pemimpinnya bernama Temujin. Temujin ini berarti putranya dari Yesugye. Ini berhasil menyatukan suku-suku Mongol di bawah kekuasaannya. Suku-suku Mongol di bawah kekuasaan Genghis Khan. Jadi kemudian saya ulang kembali, Temujin ini mendapat gelar Genghis Khan. Jadi memang memiliki istilahnya marga Khan lah, yang berarti raja yang kuat dan perkasa. Kalau dalam bahasa saya itu raja yang kuat dan memang benar-benar berhasil menjadi pejantan sejati. Genghis Khan kemudian menetapkan kota Karakoram yang terletak di sekitar Sungai Arkan sebagai ibu kota negara yang didirikan atas dasar kekuatan militer yang tangguh. Ini terjadi tahun 600-an atau 1200-an Masehi. Perpaduan antara watak nomaden dengan ketangkasan bangsa Mongol dalam menunggang kuda, serta keberaniannya melawan musuh, di kemudian hari mengantarkan bangsa Mongol sebagai bangsa penakluk. Maka perlu kita catat, Cina pernah dijajah. Nah, setelah menyatukan suku-suku Mongol, Genghis Khan melihat bahwa semua barang yang mereka punya bukan berasal dari Mongolia. Misalnya keramik, sutra dari Cina. Keramik dan sutra ini dari Cina, obat-obatan dari Korea, kayu-kayu dari India. Jadi Genghis Khan ini kemudian berencana untuk merebut tempat-tempat yang memang memiliki banyak deposit obat-obatan dan sebagainya, atau sutra di Cina, dari Cina dan sebagainya. Jadi setelah membentuk tentara yang kuat, Genghis Khan memulai invasi ke tempat yang terdekat. Tadi itu dia punya keinginan merebut daerah-daerah yang memiliki potensi-potensi, misalnya sutra. Ini karena memiliki kekayaan sutra Cina ini. Di dalam mencapai cita-citanya ini agak aneh. Karena ya memang Mongol. Ini tidak sekedar memanfaatkan persenjataan yang kasat mata. Jadi Genghis Khan ini memanfaatkan jin untuk melemahkan sasarannya, yaitu dinasti Song. Yang menguasai dinasti Song ini, kalau dia menguasai dataran tengah. Ini sebuah dataran yang sangat subur di daerah Cina. Jadi sebelum itu juga Genghis Khan menguasai Xia dan merebut sebagian Liao.
Nah, mereka menyebutkan, mereka kemudian melanjutkan yang namanya strategi. Setelah mereka itu menyerang dengan jin di daerah Yajing, atau kalau sekarang disebut dengan Beijing, daerah Beijing. Sekarang ini, Genghis Khan melakukan ini dengan dibantu oleh jin mengalahkan Song yang bertubi-tubi semakin terdesak di daerah selatan. Nenek moyang kerajaan jin ini berasal dari suku Jurchen. Suku Jurchen ini berhasil menguasai wilayah utara Cina selama lebih dari 100 tahun. Dia betul-betul bisa menguasai daerah itu dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Kerajaan Jin waktu itu disebutnya itu memiliki jumlah pasukan yang hampir mendekati jutaan jiwa. Konon katanya lebih dari 10 kali lipat dari pasukan Genghis Khan pada waktu itu. Mereka hidup aman di balik tembok kerajaan yang besar dan susah untuk diserang. Tetapi jin yang diserang dan tidak siap, apalagi setelah ratusan ribu pasukan Mongol melintasi Great Wall, maka mereka pun tidak bertahan lama. Dalam waktu 2-3 tahun, Jin Utara pun berhasil dikuasai secara total. Jadi para seniman, ahli senjata, terutama ahli-ahli senjata berat dan barang berharga, semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang. Jadi musuhnya itu bawa kembali pulang, dijadikan sebagai budak. Jadi pada waktu itu, ketika satu wilayah berhasil menguasai satu wilayah, maka wilayah yang berhasil dikuasainya itu, kemudian masyarakatnya menjadi tawanan, dan kemudian diangkut kembali ke daerah Mongol, dan kemudian menjadi budaknya. Jadi sekali lagi, bangsa Mongol ini memang benar-benar bangsa pemberani. Maka saya menyebutnya Mongolia ini adalah menjadi salah satu heritage atau kekayaan dunia di dalam soal keberanian. Meskipun sebenarnya barangkali pada perkembangan di era modern ini pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa begitu berkembang di tengah masyarakat Mongolia. Serangan bangsa Mongol yang paling besar itu dipimpin 3 pemimpin yang terkenal dalam sejarah. 1, Genghis Khan. 2, Hulagu Khan. 3, Timur Leng. Jadi ketiga pimpinan Mongol ini yang membawa invasi Mongol ke dunia Islam kemudian. Jadi sehingga Islam pada waktu itu mengalami kemunduran yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa pokoknya.
bahkan hampir terkikis habis. Jadi pada periode pertama sudah saya sampaikan seperti itu, kemudian pada periode kedua itu tadi kan sejarah Mongol dan latar belakang orang Mongol ya. Sekarang menginjak kepada sejarah Mongolia pada kepemimpinan Genghis Khan. Jadi Genghis Khan ini berhasil memimpin 13 kelompok Mongol dan Temujin yang mendapat gelar Genghis Khan, raja yang perkasa. Jadi maksudnya setelah bisa memimpin 13 kelompok atau berapa saya lupa, itu Mongol dan Temujin tadi mendapat gelar Genghis Khan sebagai raja yang perkasa, menetapkan satu undang-undang yang disebut dengan Al-Yasak atau Al-Yasah. Untuk apa? Untuk mengatur, ini semacam undang-undang, jadi untuk mengatur satu kehidupan rakyatnya pada waktu itu. Jadi semacam undang-undang. Misalnya wanita memiliki atau mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki. Di dalam apa? Misalnya yang paling keras lah, di dalam kemiliteran, di dalam peperangan. Jadi ketika satu negara dalam keadaan bahaya, Mongolia dalam keadaan bahaya, maka seorang perempuan memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk ikut serta di dalam menentukan menang atau kalahnya peperangan. Di dalam strategi perang ini mereka membagi dalam beberapa kelompok besar dan kecil. 1000 misalnya, sampai kepada dari puluhan ribu, kemudian ribuan, kemudian sampai ratusan, kemudian sampai ke tingkat sekelas regu atau peleton atau puluhan orang lah. Jadi tiap-tiap kelompok ini dipimpin oleh seorang komandan. Jadi sudah hampir seperti yang dilakukan oleh militer modern di dalam pengelompokan pasukan. Dalam hal ini kemudian dibanding dengan negara-negara lain yang berada di sekitar Mongol, Mongol ini memiliki kemajuan yang pesat di dalam strategi militer. Nah, dengan modal pasukan perang yang telah terorganisasi dengan baik, si Genghis Khan ini berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Setelah meluluh lantakan satu negara tetangga, kemudian negara yang lain, dia juga berambisi untuk menguasainya. Serangan pertama Genghis Khan ini mengarahkan ke negara Cina. Bahkan di kemudian hari berhasil menduduki Peking. Usul dengan strategi berikutnya adalah menguasai negeri-negeri Islam. Jadi setelah Peking terkuasai Cina, di kota Peking tadi terkuasai, kemudian mereka menguasai Islam. Nah, disinilah mulai yang namanya Genghis Khan ekspansi dalam bentuk apapun ke negara Islam.
disebutkan, jadi ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang Genghis Khan mengekspansi negeri-negeri Islam. Jadi nomor satu itu alasan utama invasi Mongol ke dunia Islam itu adalah penaklukan tersebut menurutnya itu merupakan takdir yang dibebankan oleh langit kepada dirinya tanpa disertai alasan-alasan yang rasional. Jadi kalau orang Jawa bilang mungkin karena wisik, karena suara hati, atau feeling lah. Yang itu dijadikan sebagai alasan yang sebenarnya tidak rasional. Tetapi menurut bangsa Mongol, itu sangat diyakini bahwa suara-suara atau wisik itu tadi itu, atau yang suara-suara dari langit tadi adalah memang harus dilaksanakan. Yang kedua, masalah ideologi. Masalah ideologi ini, di dalam masalah ideologi ini orang-orang Mongol itu termasuk Genghis Khan adalah penganut ajaran Samaniyah. Ajaran Samaniyah itu ajaran yang mempertahankan kepercayaan kuno terhadap kesucian berbagai peristiwa dan benda alam. Di antaranya misalnya air, api, hujan, bledek, atau petir. Mereka percaya terhadap hal seperti itu. Sementara di pihak lawan, dalam hal ini umat Islam, itu waktu itu menggunakan benda-benda suci, termasuk kalimat-kalimat suci atau ayat suci lah. Islam pun juga, yang Islam pun sangat memerangi keyakinan macam paganisme macam itu, dan paganisme, animisme, dinamisme yang notabene masih sangat dipercaya oleh orang-orang Mongolia. Nah, inilah pertempuran ideologi. Dalam satu pihak percaya kepada matahari, air, petir, gempa, dan sebagainya. Sementara pergerakan Islam ini sangat menolak aliran-aliran paganis, animisme, dan sebagainya itu. Orang-orang Mongol sangat meyakini bahwa dengan paganisme ini memotivasi Mongol untuk memerangi Islam. Penyerangannya yang ketiga ini, penyerangan itu dilandasi atau dilatar belakangi keinginan untuk membalas dendam. Jadi yang kedua tadi ideologi, ini adalah soal balas dendam. Jadi balas dendam tentang peristiwa Uttrar pada tahun 1220-an, 18-an lah. Jadi ketika waktu itu Gubernur Kawarisem membunuh utusan Genghis Khan.
Jadi satu ketika itu Genghis Khan mengutus pasukannya sejumlah 50-an orang itu terdiri dari saudagar-saudagar Mongol untuk membeli barang dagangan di Bukhara. Nah, atas perintah Amir Bukhara, Gayur Khan namanya, mereka malah ditangkap dan dihukum mati habis-habisan. Disinilah kemudian ada balas dendam. Karena penangkapan tersebut disebabkan, kenapa? Karena penangkapan tersebut itu disebabkan para pedagang Mongol ini melakukan tindakan yang kasar. Jadi mereka mau beli barang, mentang-mentang mereka mau beli, jadi mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan semena-mena, kasar terhadap para penjualnya lah, gitulah kira-kira. Jadi peristiwa ini menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa, kemarahan yang luar biasa dari kelompok Genghis Khan. Sehingga menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam. Jadi orang Mongol mau belanja di wilayah Islam, oleh masyarakat Islam ditanggapi dengan pedang. Kenapa? Karena bangsa Mongol mentang-mentang ini kemungkinan mentang-mentang karena dia mau membeli, sebagai pembeli adalah raja. Nah, kemudian dianggap semena-mena oleh masyarakat wilayah Islam. Mendapatkan reaksi yang cukup hebat dari Genghis Khan. Sehingga menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam dan inilah balas dendam. Dan kemudian dapat menaklukkan, menyerbu wilayah Islam, menaklukkan daerah Transosiania, kalau nggak salah. Di mana Transosiania ini merupakan wilayah Kawaris pada tahun-tahun 1220. Nah, atas kemenangannya itu kemudian Genghis Khan memulai invasi ke negeri Islam di negara Kawarism Turkistan, yang merupakan pemerintahan independen dari Khilafah Abbasiyah. Pasukan Mongol ini waktu itu ada sejumlah sekian puluh ribu. Jadi ditambah tentara yang direkrut dari rakyat yang ditaklukkan. Jadi rakyat dari daerah Cina yang pernah ditaklukkan oleh Mongol tadi ditarik semuanya menjadi pasukan perangnya. Kemudian juga ditambah dari masyarakat yang ditaklukkan di dalam perjalanannya menuju Turkistan tadi. Pasukan Kawarism ini kemudian tidak bisa bertahan lama di hadapan pasukan Mongol. Jadi diserbu habis-habisan waktu itu dengan pertempuran yang sangat mengerikan. Apapun sejadi-jadinya pokoknya. Ini terkenal sekali pada waktu itu. Mongol ini memang bangsa yang sangat bengal, gagah berani, dan memang pejantan sejati. Karena kemudian tidak mempunyai pilihan lain, Sultan Kawarism ini, Kawarism ala Aladin, melarikan diri ke sebuah pulau di laut Kaspia. Nah, di pulau inilah kemudian Kawarism ini putus asa dan meninggal. Tidak terima
setelah menyelesaikan pertempuran dan mengalahkan Turkistan itu tadi, Genghis Khan dan pasukannya kemudian melanjutkan serangan ke kota Bukhara. Dan di kota Bukhara ini membunuh hampir semua penduduknya, membakar madrasah-madrasah yang didirikan, masjid-masjid dan rumah-rumah penduduk. Dia habisin semuanya. Tentara Mongol kemudian jadi tentara Mongol ini memang juga terkenal sebagai masyarakat penunggang kuda yang sangat hebat. Dengan busur-busur dan kemudian ribuan busur dipanahkan. Kemudian menebar malapetaka lah di mana-mana. Jadi waktu itu terjadi kerusakan besar-besaran dimanapun mereka bergerak, sekitarnya luluh lantak. Maka selanjutnya Genghis Khan melakukan invasi ke Samarkand dan kota-kota lain dengan melakukan pembantaian yang sangat brutal dan menghancurkan populasi di kota-kota tersebut. Populasi penduduk, semua bayi habisin semuanya, tidak pandang bulu. Namanya saja Genghis Khan. Kalau di kita ini kalau udah orang disebut sebagai Genghis atau kalau diplesetkan itu bengis. Bengis kan. Jadi Genghis Khan ini kemudian juga mengutus anak-anaknya. Ada namanya Tuli. Tuli ini diperintahkan oleh bapaknya untuk menaklukkan Khurasan dan Yuchi. Changhatai. Changhatai ini juga anaknya. Ini diminta menaklukkan di wilayah Sridarya dan Kawarizmi. Nah, Genghis Khan sendiri menghadapi Sultan Muhammad. Sultan Muhammad ini yang memimpin orang-orang Turki. Dia adalah seorang sultan yang ambisius dan pada awalnya menganggap remeh kekuatan Genghis Khan. Dia belum mendengar tentang kekejian, kekejaman, kehebatan, keberingasan Genghis Khan. Jadi pendek kata, Sultan Muhammad ini sangat menganggap remeh pasukan-pasukan Genghis Khan. Orang-orang Mongolia ini di kemudian hari menghancurkan pemukiman dan meruntuhkan kota Transosania tadi. Kawarizm juga dihancurkan dan Khurasan. Strategi bangsa Mongol ini adalah polanya itu dimanapun dia berada, dia harus menanamkan trauma, menempatkan setan di otak kepala musuh-musuhnya, menanamkan rasa takut, serta menjatuhkan mental, hingga kemudian musuh-musuhnya nggak berani melawan. Jadi gimana di otak para musuh-musuhnya itu memang sudah ditanami rasa takut. Yang sangat luar biasa. Jadi hampir ratusan ribu lah, lebih dari 500-an ribu orang
Mongol, 500-an ribu lebih penduduk kota Marv ini berhasil dibunuh oleh orang Mongol. Jadi kemudian membobol, bahkan pasukan Mongol ini berhasil membobol bendungan di dekat Gurgan, hingga penduduk kota tersebut ya otomatis mati tenggelam. Dan yang paling mencengangkan kalau itu terjadi sekarang, itu di kota Mar tadi itu, gubernurnya, itu mulutnya itu dimasukin cairan emas. Jadi emas ini dibakar kemudian mencair, nah cairannya itu digelonggongkan ke mulutnya gubernurnya. Nah, akhirnya Turkistan jatuh ke tangan Mongol, ke tangan Genghis Khan. Nah, setelah Turkistan itu jatuh ke tangan Genghis Khan, kemudian Genghis Khan ini melangkah beberapa langkah menuju ke Azerbaijan, Khurasan dan beberapa kota di Persia. Ditaklukkan juga oleh Genghis Khan. Jadi Cina, Turkistan, kemudian Azerbaijan, Khurasan, dan kota Persia. Semuanya sudah berhasil ditaklukkan oleh Genghis Khan. Nah, apa sekarang akibat dari kekejaman Mongol tadi? Atau kehebatan Mongol tadi. Nomor satu, jelas pusat-pusat budaya Islam itu hampir 100% disapu bersih. Jadi hancurnya istana-istana Islam, kemudian perpustakaan Islam juga dibakar habis. Pusat kebudayaan Islam, banyaknya penduduk yang terbunuh itu penduduk Hard yang semulanya seratusan ribu itu hanya bisa menjadi sekitar 30-an atau 40-an ribu lah. Kemudian masjid-masjid Bukhara yang terkenal sebagai pusat ibadah dan pengetahuan dengan pustakanya yang luar biasa, itu dijadikan sebagai kandang jaran. Dijadikan sebagai kandang kuda, kandang sapi. Ribuan penduduk, para pengrajin, kemudian diangkut. Seperti biasanya kejadian-kejadian sebelumnya. Negara yang baru saja ditaklukkan itu masyarakatnya yang masih hidup, memiliki keahlian, kemudian ditarik ke negara Mongol, dijadikan sebagai budak. Jadi pengrajin Muslim, sajadah, tasbih, dan sebagainya itu tadi itu, kemudian para pengrajin itu dibawa ke negara Mongol menjadi aset bangsa Mongol dan jadi budak. Nah, usur mulai merambat, usia mulai bertambah tua, Genghis Khan. Kemudian si Genghis ini mulai sadar dan kemudian membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4. Nah, kenapa dibagi 4? Karena saya agak lupa namanya. Karena
Dia memiliki 4 anak. Satu itu Yuji, Cagatai, Ogotai, dan Tolui. Jadi Yuji, Cagatai, Ogotai, dan Tolui. Ini adalah 4 anak dari Genghis Khan. Nah, Genghis Khan membagi wilayahnya dari Mongolia sampai beberapa negara-negara bekas jajahannya tadi menjadi 4. Nah, tiap-tiap anaknya dikasih 1 bagian. Sebelum dia memprediksikan akan meninggal. Nah, akhirnya terjadilah si raja atau Kaisar Gagah Perkasa. Kaisar Gagah Berani ini wafat. Ini tahun 1200-an, hampir 3 bulan, 1221 Masehi. Nah, saya akan membedah dari bagian yang diserahkan kepada Yuji, anak yang pertama, anak sulung. Jadi anak sulung ini mendapatkan di wilayah Siberia bagian barat dan Sitepa yang membentang ke Rusia Selatan. Jadi sampai ke Rusia Selatan. Nah, di dalamnya ini terdapat Khawarizm yang sudah tadi saya sebutkan itu. Perlu diketahui bahwa ketika Genghis Khan ini memberikan bagian kepada Yuji ini setelah mendapatkan bagian justru meninggal lebih duluan sebelum Genghis Khan wafat. Dan kemudian wilayah warisannya diberikan kepada anaknya yang bernama Batu dan Orda. Jadi wilayahnya Yuji, karena dia ini justru malah meninggal sebelum Genghis Khan meninggal, maka wilayah yang seharusnya diberikan kepada Yuji tadi itu diserahkan kepada Batu dan Orda. Nah, kemudian yang kedua, wilayah kedua itu Cagatai. Diberikan kepada Cagatai. Ini mendapat wilayah yang membentang ke timur, mulai dari Transosania tadi, hingga Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Dan yang ketiga adalah Ogotai. Ini anak Genghis Khan yang sempat di kemudian hari terpilih menjadi Dewan Pimpinan Mongolia untuk menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung yang mempunyai wilayah di Pamirs, Tinshan, ya 2 itu. Namun ini anak 2 generasi ke kanan ini jatuh ke tangan keturunan Tolui. Tolui itu kan saudaranya tadi. Jadi antar anak Genghis Khan sendiri udah berperang, bertempur semuanya sendiri, dan akhirnya wilayah ini tadi itu dikuasai oleh turunan Tolui. Tetapi ada selingan sedikit. Ini cucu dari atau keturunan
Ogedei ini Kaidu namanya. Kemudian dapat mempertahankan di wilayah Pamirs dan Tin. Jadi mereka kemudian bertempur melawan anak cucunya, anak keturunannya Chagatai dan Kubilai Khan. Meninggallah turunan Tolui. Keempat, ini si bungsu, anak terkecil dari Genghis Khan ini, mendapatkan wilayah Mongolia sendiri. Ini memiliki kalau nggak salah 2 anak. Jadi Kubilai ini kemudian menggantikan Ogedei yang kemudian menjadi Khan Agung adalah Hulagu Khan, saudara Mongke Khan dan Kubilai Khan yang menyerang kemudian wilayah-wilayah Islam sampai ke Baghdad. Jadi Mongol ini kemudian anak turunnya juga akhirnya menuju ke daerah Irak, Baghdad. Jadi kira-kira begitulah riwayat Genghis Khan sampai ke anak cucunya. Kemudian mungkin perlu saya bedah di sini sedikit mengenai Genghis Khan. Jadi setelah mengenai pasca Genghis Khan, maaf. Jadi setelah Genghis Khan ini meninggal, itu digantikan oleh Tuli. Tuli ini cucu dari Genghis Khan. Dan Hulagu Khan. Orang-orang ini kemudian memperbaharui serangan ke pusat pemerintahan Islam. Dia melakukan serangan tambahan lagi ke pusat-pusat pemerintahan Islam. Meskipun Hulagu Khan ini menganut agama tradisi Mongol, ini istrinya itu menganut agama Kristen. Kristennya itu Kristen Nestorian, yang di kemudian hari mempengaruhi Hulagu Khan untuk membenci Islam. Nah, kekerasan yang namanya tirani Hulagu Khan ini sangat mirip seperti kakaknya, Genghis Khan. Misalnya begini. Jadi Hulagu Khan ini pernah menyerang Baghdad. Baghdad itu berada di daerah Irak kalau sekarang ini. Jadi bala tentara Mongol ini kemudian menyeberangi pegunungan Zagros dan memasuki negeri Irak. Hulagu Khan ini bersama bala tentaranya melakukan berbagai macam pembunuhan berantai di Persia, Irak, dan Syria. Nah, selama perjalanan menuju Baghdad, Hulagu Khan ini dan pasukannya mirip seperti yang dilakukan oleh kakeknya dulu. Menjarah, membakar kota-kota, membakar desa-desa yang dia laluinya. Menyerbu semua kerajaan kecil yang berusaha tumbuh di atas puing-puing imperium Khawarizm, Shah Khawarizm. Jadi kalau di Nusantara, di Indonesia ini dulu pernah pasukan Sultan Agung itu menyerbu Batavia. Nah,
perbedaannya, Sultan Agung ini menyerbu ke Batavia dengan mengkoordinir dan mengkonsolidir. Nomor satu, mengkoordinir, mengkonsolidir daerah-daerah yang dilewatinya, rakyat-rakyat yang dilewatinya, diajaklah sebagian rakyatnya untuk menyerbu Batavia. Dan kemudian ini Sultan Agung ini berusaha membuat gudang-gudang pangan dan sebagainya di dalam perjalanannya. Tetapi lengah, gudang-gudang logistik ini tidak terjaga dengan baik, maka Belanda waktu itu akhirnya lebih dulu menghancurkan gudang-gudang itu. Dan akhirnya kalah. Nah, berbeda dengan yang namanya Hulagukan ini. Hulagukan ini menyerbu Baghdad dan daerah-daerah yang dilewatinya memang diluluh lantakkan. Dan bangsa yang dilewati, rakyat yang dilewati, betul-betul menjadi tawanan dan dijadikan sebagai budak peperangan. Sampai-sampai kemudian saking kejamnya si Hulagukan ini, Hulagu ini pernah mengirim ultimatum kepada khalifah, seorang khalifah. Namanya saya lupa. Seorang khalifah ini kemudian dipaksa agar menyerah dan mendesak agar tembok kota bagian luar diruntuhkan. Tapi khilafah ini menolak dan memerintahkan komandannya untuk mempersiapkan perang. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, Wasir Abbasiyah Musid al-Din bin Muhammad bin al-Alqami secara rahasia melakukan perlawanan terhadap khalifah. Dan selanjutnya ditemukan bahwa ternyata ia bekerja sama dengan Mongol. Nah, pada tahun 1250 itu kemudian Hulagu bersama ratusan ribu pasukannya berhasil mengepung Baghdad. Pasukan ini, Hulagu ini menggunakan alat pelempar batu. Jadi menghancurkan tembok ibu kota. Jadi dia membuat suatu alat pelempar batu dan dengan batu itu mereka kemudian menghancurkan tembok kota. Dan berhasil. Tidak lama kemudian tentara Mongol melanjutkan serangannya secara efektif untuk meruntuhkan tembok tersebut habis-habisan. Dan kemudian menara di benteng itu runtuh. Artinya menara benteng itu berhasil diruntuhkan. Nah, khalifah kemudian mengirim Alqami untuk meminta perdamaian kepada bangsa Mongol. Kalahlah bangsa Islam oleh bangsa Mongol. Nah, Hulagu kan menolak. Jadi ketika Alqami itu kemudian mengirimkan pasukan atau utusannya menghadap kepada Hulagu kan, ini untuk apa? Untuk katakan mengajukan konsep perdamaian lah. Tetapi oleh Hulagu kan ini ditolak.
Malah dibalas dengan Mongol kemudian menyerang kota Baghdad pada tahun itu juga. Dan kemudian Baghdad menyerah. Pejabat tinggi negaranya semuanya menyerah tanpa syarat. Nah, beberapa hari kemudian ini mereka dibunuh. Setelah mereka ini menyerah, tidak kemudian diperlakukan secara baik-baik, tetapi langsung dibunuh. Habis semuanya. Termasuk keluarga besar khilafah itu tadi, dibunuh juga. Dan bahkan penduduk-penduduk yang tidak tahu apa-apa, itu juga dibunuh. Mereka tidak tahu apa salahnya. Jadi asal tahu itu bangsa Baghdad kemudian dihabisinlah oleh Hulagukan ini, pasukan Hulagukan ini. Nah, menurut sumber-sumber yang sangat bisa dipercaya, kedatangan pasukan Hulagukan ini ke Baghdad itu atas undangan Al-Kami. Bahwa dia yakin bahwa Hulagukan ini akan membunuh khilafah dan meninggalkan Baghdad. Ya jadi ini ya perang licik-licikan ini. Maka harapannya Al-Kami ini dapat memindahkan kemudian kekuasaan pemerintahan ini ke tangan orang-orang Alawiyin. Tapi kenyataannya setelah Mongol ini membunuh khalifah, mereka merampok semua yang terdapat di dalam istana dan membakar kota Baghdad. Akhirnya Mongol juga membunuh Al-Kalami. Dasar Mongol memang sangat luar biasa. Jadi Hulagukan ini kemudian dapat menguasai wilayah Persia, Irak, Kaukasus, dan Asia Kecil. Sebelum menaklukkan Baghdad, ini perlu dicatat, pada tahun 1256 sebelumnya itu ya, sebelum 58 tadi, Hulagu ini juga sempat menguasai gerakan Syiah di Baghdad atau Persia Utara dan Persia Utara. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa akibat dari serangan Mongolia ke Baghdad? Ya jelas, pembunuhan terhadap umat Islam besar-besaran. Dan ini bukan hanya terjadi pada masa Hulagukan yang membunuh Khilafah Abbasiyah tadi itu dan keluarganya tadi. Tetapi pembunuhan juga dilakukan terhadap umat Islam yang lainnya. Yang kedua, hancurnya kota-kota dengan bangunan yang indah yang berada di Baghdad dan perpustakaan-perpustakaan. Saya pernah ke Irak. Jadi bandaranya di Abu Dhabi. Itu sangat indah bandaranya. Kayak ada kubah kayak gitu tuh. Di Abu Dhabi waktu itu pada saat itu sedang menjelang perang Irak sama Amerika kalau nggak salah, atau sudah apa masih sama Kuwait ya, saya lupa. Nah yang ketiga adalah terjadinya wabah penyakit akibat mayat-mayat yang bergelimpangan belum sempat dikebumikan. Jadi ini
karena kekejaman, karena kegilaan, karena kebengisan orang-orang Mongol di dalam membunuh penduduk Baghdad yang betul-betul membabi buta, maka banyak ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu penduduk di Baghdad itu meninggal dan berserakan di semua tempat dan kemudian membusuk dan kemudian menjadi bangkai, dan bangkai inilah kemudian yang menebarkan virus penyakit pes waktu itu. Nah, atas pertempuran-pertempuran itu, Baghdad juga mengalami kehancuran peradaban. Semua pusaka Baghdad yang telah dibuat beratus-ratus tahun lamanya habis, lenyap, tidak ada sisanya. Kemudian dibakarnya, dihanyutkannya kitab-kitab yang dikarang oleh para ahli pengetahuan itu semuanya dihanyutkan ke sungai Dajlah. Sampai kemudian konon katanya itu berubah warna airnya. Kenapa? Karena tinta cetakan di kitab-kitab itu kemudian mencair. Jadi air tinta itu kemudian larut di dalam air. Saking banyaknya yang dilarutkan Alkitab itu, maka airnya menjadi berwarna. Sangat luar biasa ini. Saking banyaknya pustaka yang dihanyutkan di sungai Dajlah itu tadi. Yang keenam itu hancurnya Baghdad, kemudian hancurnya Baghdad ini sebagai pusat atau dinasti Baghdad itu dinasti Abbasiyah. Yang di dalamnya notabene terdapat berbagai tempat belajar dengan fasilitas perpustakaan itu semuanya lenyap. Dibakar oleh Hulagu Khan. Turunnya posisi Baghdad menjadi ibu kota Irak al-Arabi kemudian terwujudkan. Nah, nomor terakhir nomor 8, tadi nomor 7, kemudian nomor 8 adalah runtuhnya kekuasaan dinasti Abbasiyah dan mundurnya kekuatan politik Islam. Nah, setelah Hulagu Khan meluluh lantakkan negeri-negeri yang notabene banyak dihuni umat Islam, maka Hulagu Khan melanjutkan pertempurannya, penaklukannya ke dinasti Mamluk. Jadi setelah Hulagu Khan itu menguasai Persia dan Irak, Hulagu ini kemudian bergerak untuk memerangi Syria dan daerah-daerah lain yang berada di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Kenapa demikian? Karena memang Hulagu ini ingin memiliki Mesir, ingin merebut Mesir. Ingin merebut Mesir yang banyak dihuni oleh pasukan Mamluk. Tetapi bagi Hulagu Khan, ternyata pasukan Mamluk ini lebih kuat dan lebih cerdik. Pasukan dari Mesir ini lebih kuat dan lebih cerdik. Maka kemudian Hulagu Khan ini kemudian mengurungkan niatnya untuk melangkai Mesir. Nggak jadi dia. Dan bahkan kemudian Hulagu Khan ini sangat tertarik pada bangunan-bangunan di Mesir, arsitektur yang indah dan filsafat yang sangat dalam. Nah, bahkan atas saran dari salah satu tokoh Nasiruddin At-Tusi, jadi seorang filsuf ini, filsuf Muslim,
Kemudian pasukan Hulagukan ini membangun sebuah observatorium di Maraga. Setahun setelah melakukan negeri sebelumnya, ke Baghdad itu tadi. Nah, pasukan Mongol melanjutkan mengepung Aleppo untuk beberapa hari. Dan di situ kemudian Hulagukan berjanji bahwa akan memberikan keamanan kepada penduduknya. Tetapi ini ya bangsa pasukan Mongol, ini mungkin memang karena hanya untuk tipu daya aja. Jadi setelah kemudian pintu kota ini terbuka, ya pasukan Mongol kemudian seperti kesempatan-kesempatan yang dia pernah lakukan sebelumnya, membunuh penduduknya dan menjarah harta mereka. Itu terjadi kira-kira ya 20-an tahun setelah tahun 28 atau berapa tadi itu. Ya, 2 tahun setelah tahun 1258. Jadi kemudian pasukan Hulagukan ini mengepung Aleppo untuk beberapa hari dan mengancam Syria bagian utara. Jadi selain merebut Aleppo dengan membantai puluhan ribu penduduknya, ya juga merebut ini Hulagukan ini juga pasukan ini juga merebut Hamah dan Harim. Maka setelah dari Aleppo, Hulagukan ini mengirim pasukan Mongol ke Damaskus. Ini agak jauh sebenarnya. Di bawah pimpinan waktu itu diperintahkan oleh Hulagukan itu orang bernama Kitbuka. Nah, berhasillah kemudian tentara Mongol menduduki Damaskus. Damaskus kemudian jatuh ke tangan Mongol. Pasukan Mongol kemudian menghancurkan benteng Aleppo, merusak beberapa istana dan masjid, merampok pemimpinnya namanya Jamaluddin Al-Habi. Nah, di bawah pimpinan Hulagukan, ekspansi Mongolia meluas sampai wilayah Gaza. Sampai wilayah Gaza. Hulagu tetap berniat menaklukkan Mesir, meskipun sudah mendapatkan pengalaman menarik bahwa ternyata pasukan Mesir tidak bisa dianggap enteng oleh Hulagukan. Jadi ini berniat menaklukkan Mesir dan Maghribi. Mesir dan Maghribi ini merupakan kubu akhir yang terkuat bagi kaum muslimin. Tidak kalah menariknya, kemudian Hulagukan ini berusaha mengintimidasi, memprovokasi, melobi dengan segala macam retorikanya untuk menekan, intinya untuk menekan Sultan Daulah Mamalik dan Al-Muzaffar Saifuddin. Jadi kemudian tahun 1260-an ini Hulagukan ini mengirim utusan ke Sultan Kudus di Kairo dan menuntut untuk menyerah. Yang nggak mau lah, kemudian dibalaslah oleh Sultan Kudus itu dengan membunuh para utusan dan menggantung kepala mereka di pintu Zuela. Nah, salah satu pintu gerbang itu, pintu Zuela itu adalah salah satu gerbang Kairo untuk memasuki kota Kairo. Nah, kemudian Kudus segera menggerakkan pasukannya memancing Mongol untuk bertempur di satu wilayah lain.
kekuatan-kekuatan dinamis Mongol yang selama ini dikenal kemudian berubah karena wafatnya Mongkekan Agung. Atas wafatnya Mongkekan Agung ini kemudian Hulagukan dan pemimpin senior Mongol lainnya kembali ke Mongolia untuk memutuskan penggantinya sebagai pengganti Grid Khan yang berpotensi. Hulagukan membawa sebagian besar pasukannya dan meninggalkan kekuatan yang jauh lebih kecil. Yang kekuatan jauh lebih kecil itu di mana? Jadi artinya bahwa dia meninggalkan kekuatan yang jauh lebih kecil itu, jadi hanya sekitar 10-20 ribuan laki-laki di bawah pemimpin jenderal terbaik. Ini seorang Kristen, Nestorian Turki yang bernama Kitbuga. Nah, Kitbuga ini kemudian melanjutkan perjalanan, mengajak seluruh pasukannya melanjutkan perjalanan ke selatan dari basis mereka di Baalbek, melewati sebelah timur Danau Tiberias, melalui daerah Palestina. Sultan Mamluk atau terus Kultus pada waktu itu, Sultan Mamluk Kultus pada waktu itu bersekutu dengan sesama Mamluk, Baibars, yang ingin membela Islam setelah Mongol menaklukkan Damaskus dan sebagian besar Syria. Jadi kedua tadi itu kedua belah pihak tadi itu kemudian pada berhenti berkemah di buat pos di Palestina yang akhirnya di kemudian hari berhadapan di daerah Jalut pada 650 Hijriah enggak. Nah, setelah 2 tahun setelah Hulagukan membumi hanguskan Baghdad, jadi tadi tahun 58 Baghdad itu dibumi hanguskan oleh Hulagukan. Kekuatan pasukan Mongol dan Islam itu seimbang. Nah, keunggulan dari Mamluk itu memiliki pengetahuan tentang medan perang. Medannya mereka kuasai. Taktik yang dipakai oleh komandannya Baibars itu dengan memancing keluar pasukan berkuda Mongolia yang terkenal hebat itu dan kejam, digiring ke arah lembah yang sempit. Nah, sementara pasukan Mongol tidak tahu bahwa di situ kemudian menemui jalan buntu dan kemudian terjebak. Nah, akhirnya pasukan berkuda Mongol ini balik kanan, tapi sudah terkepung. Meskipun balik kanan dengan kekuatan penuh. Nah, taktik ini tetapi memang hebat Mongol. Taktik ini menuai sukses besar. Meskipun luar biasanya pasukan Mongol, pasukan berkuda Mongol.
Nah, karena dijepit lagi yang namanya pasukan Mongol itu kemudian mundur dalam kekacauan, bahkan panglima perang mereka Kitbuga berhasil ditawan dan akhirnya dihukum kisas, dihukum mati oleh pasukan Mamluk tadi. Nah, pertempuran ini dianggap oleh banyak sejarawan menjadi sesuatu yang makrohistoris lah, sangat penting karena menandai titik balik penaklukan Mongol yang dalam sejarahnya Mongol telah berhasil menaklukkan sekian negara, dan kali ini pasukan Mongol menemukan kekalahan. Nah, pertempuran di Jalut ini kemudian menjadi dasar bagi peperangan di mana ledakan-ledakan mulai menggunakan ledakan-ledakan meriam tangan pertama kali digunakan. Bahkan pernah saya baca peledak ini dibuat oleh Mamluk Mesir. Dalam rangka waktu itu dibuat untuk menakut-nakuti kuda atau kuda yang digunakan oleh pasukan kavaleri Mongol. Nah, kemudian menyebabkan gangguan kocar-kacir pasukan berkuda tadi itu, karena kuda ini diprediksi dengan ledakan-ledakan tinggi maka akan lari terbirit-birit ke sana kemari, tidak tentu arah, tidak mengikuti arah di mana penunggangnya mau. Kalahlah kemudian Mongol di Jalut ini. Bersama Kubilai Khan sebagai Khan Agung terakhir. Hulagu Khan kembali ke Persia dan mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Mamluk dan membalaskan kekalahan. Jadi setelah mereka pulang, memang mereka menyusun kekuatan kembali untuk melakukan pembalasan dalam menyerang Mamluk. Tetapi ada salah satu saudaranya dari Hulagu Khan ini, namanya Berke Khan. Dia menyarankan kepada Hulagu Khan untuk tidak bertempur lagi melawan Mamluk. Apalagi di daerah Kaukus. Nah, disitulah kemudian Hulagu Khan menderita kekalahan berat dalam pertempuran di sebuah sungai di utara Kaukasus pada tahun 63. Jadi 5 tahun mereka memenuhi perjalanan pertempuran. Dan ini adalah perang terbuka pertama antar Mongol dan menandai akhir dari kerajaan Mongol bersatu. Hulagu Khan hanya berhasil mengirimkan pasukan kecil untuk menyerang Mamluk setelah Ain Jalut, dan itu pun akhirnya gagal. Frustasi, kemudian Hulagu Khan wafat. Setelah wafat, kemudian Hulagu Khan ini diganti oleh Abakah. Baiklah teman-teman, sahabat Brotoseno, inisiatif pada periode atau konten berikutnya kita akan masih akan melanjutkan sejarah Mongolia oleh Timur Leng. Sepeninggal Hulagu Khan, apa yang akan terjadi di dalam sejarah peradaban Mongolia di bawah pimpinan Timur Leng.
tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.